Imsaknya sunnah, tapi seruhan imsak itu bid'ah. Sampai saat ini di Hadramut, di Mekah, di Madinah itu enggak ada seruan imsak, itu enggak ada. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ridwan dari Jakarta ingin bertanya, ketika kita tertidur lelap sampai sahur kesiangan, pas bangun ternyata sudah kumandang azan subuh lah. Lalu minum 1 gelas air, apakah puasa kita batal atau wajib mengkodok atau bagaimana hukumnya? Sudah adzan mas sampai minum tanya batal. Ya jelas batal sudah adzan. Berarti kan sudah masuk waktu fajar itu. Nah, ketiduran Ustaz, ya ketidurannya nggak apa-apa. Minumnya itu yang nggak boleh. Nah, nanti ya 1 suap nasi aja Ustaz gitu. Nah, kalau udah masuk fajar berarti tidak boleh kita melakukan apapun yang membatalkan puasa. Makan, minum, tidurnya nggak apa-apa. Dulu itu pertama-tama puasa ya. Puasa ini bertahap. Pertama-tama malam itu kalau sudah tidur kita nggak boleh makan lagi. Jadi mereka itu semalaman nggak tidur sampai subuh. Tidur sebentar aja, habis isya tidur. Jam 9 bangun, oh udah nggak boleh makan lagi wis. Nyambung sampai besok maghrib lagi baru boleh makan. Dulu pertama gitu kewajiban puasa. Jadi mereka itu takut mau tidur. Kalau udah tidur udah bangunnya puasa wis, nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum. Akhirnya diperbolehkan oleh Allah sampai fajar. Tapi kalau sudah tidur bangun subuh, ya selesai sudah. Mudah-mudahan Anda mimpi makan aja. Nah Ustaz, baik, selanjutnya kita angkat kembali datangnya dari Ahina Ahmad di Kerawang. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya setelah mandi junub ternyata setelah subuh keluar sisa-sisa seperti mazi katanya Ustaz. Apakah harus mandi junub lagi? Terus apakah sah puasanya? Terima kasih ya. Itu perlu diperhatikan ya, terutama perempuan itu biasanya setelah berhubungan itu sperma itu enggak keluar semua dari rahimnya si perempuan, dari faradnya. Karena itu kadang-kadang pagi itu keluar lagi. Nah, kalau itu keluarnya itu spermanya laki yang bercampur dengan spermanya si perempuan, ya harus mandi lagi. Harus mandi lagi. Itu keluarnya mani baru. Walaupun maninya laki dan maninya perempuan bercampur. Nah, tapi puasanya nggak batal. Seperti orang tidur mimpi keluar mani, kan nggak batal. Karena tidak disengaja keluarnya tadi itu. Bukan artinya bukan karena usaha dia untuk keluar mani. Itu mani keluar lagi setelah tadi malam berhubungan. Enggak apa-apa. Habis subuh atau siang keluar lagi. Ini yang mani dan tadi malam ini. Maka wajib mandi lagi. Ya sholat yang tadi subuh gimana Ustaz? Ya sholatnya sah. Kan habis mandi, kan nggak keluar. Keluarnya kan baru sekarang. Nah, sekarang mandi lagi seperti keluar mani baru. Seperti orang tidur mimpi keluar mani. Mandi dan sholat dan puasanya sah. Nah, selanjutnya kami angkat kembali datanya dari Romdon di Malang. Ya, pertanyaannya. Jakarta, Cirebon, Malang. Nah, terakhir Keraksan ini. Jika kita sahur dan minum terakhir pas azan subuh, apakah masih boleh, apakah tidak? Intinya itu bukan adzan subuh. Intinya itu fajar.
Masuk fajar kita udah nggak boleh makan minum. Adzan itu sebagai tanda fajar. Kalau yang adzan tepat waktu. Dikhawatirkan yang adzan itu terlambat karena kebiasaan masjid itu adzannya itu setelah masuk waktu sampai 5 menit. Kadang-kadang 3 menit. Sudah masuk waktu tapi ditunggu 2, 3, 4 sampai 5 menit baru adzan. Nah, khawatir seperti itu. Anda pikir belum fajar karena belum adzan, makan padahal sudah fajar tapi belum adzan, batal. Karena itu ngikuti ulama telah membuat imsak dan itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di zaman Nabi sampai saat ini di Hadramut, di Mekah, di Madinah itu enggak ada seruan imsak, itu enggak ada. Indonesia tok itu produk Indonesia. Bid'ah sangat bid'ah itu. Sampai sekarang udah ada Indonesia tok. Imsak, iyyakum al-akla wa syurba wa khairu dalik. Di radio, Ahbab di TV, Al-Wafa di masjid, ada nyetel masjid itu nyetel radio. Itu hanya di Indonesia, seruan imsak, imsak, imsak. Di Hadramut sampai detik ini enggak ada. Enggak ada. Karena di zaman Nabi enggak ada. Nabi cuma imsak tanpa pengumuman. Sahabat meniru Nabi. 50 ayat Al-Quran, 50 ayat dihitung sekitar 10-15 menit, 50 ayat. Nabi itu berhenti ketika ditanya, berapa lama Nabi berhenti tidak makan, tidak minum sebelum fajar? Berarti Nabi berhenti, sebelum fajar itu sudah berhenti. Berapa lama? 50 ayat. Seperti orang baca Al-Quran 50 ayat. Dihitung oleh ulama sekitar 10-15 menit. Maka imsak itu 10 menit. Imsaknya sunnah. Tapi seruhan imsak itu bid'ah. Bid'ah yang bagus tapi. Bisa dibayangkan kalau kita orang Indonesia gak dikasih imsak. Wah. Adzan Allahu Akbar baru berhenti rokok. Nah, itu imsak, makanya ikuti imsak itu. Habis imsak jangan makan, jangan minum, aman puasa Anda. Gak ada was-was. Tadi saya makan, sudah adzan belum ya? Sudah adzan belum ya? Dulat. Kenapa gak ikuti sunnah Nabi? Bingung sekarang. Makanya imsak berhenti, udah gak akan timbul keraguan lagi. Gak mungkin ada timbul was-was sudah makan waktu adzan apa belum. Gak mungkin imsak kita berhenti. Paham ya? Baik. Untuk azan maghribnya sendiri di Hadramut itu apakah sama dengan di Indonesia juga? Adzan maghrib di Hadramut atau di Indonesia? Apakah sama? Adzannya sedunia sama, Ustaz. Menjelang Ramadan ya, detik-detiknya kan di sini kan ada detik-detiknya. Apakah di Hadramut juga ada detik? Satu, iya. Kurang semenit itu di masjid ada, cuma inti di radio yang ada. Di sini nggak ada, maghrib kurang 5 menit ya inti di radio tok yang ada itu. Nah, selanjutnya. Ya Habib, saya masih punya banyak kewajiban mengkodok sholat. Bila kodok sholat saya belum tuntas hingga akhir Ramadan ini, apakah saya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, kalau godok utang itu sama Allah harus dibayar. Kalau Anda telah memberikan kemampuan Anda berusaha membayar godok, maka Allah melihat kok. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah tahu Anda ini berusaha godok
apa enggak, giat apa malas, Allah tahu. Kalau bicara fuqaha susah Anda. Fuqaha itu kalau orang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia tidak boleh istirahat, cuma makan, minum dan sisanya godok. Nah, ya. Kalau nggak sholat sampai 10 tahun, iso legrek Anda. Sholat tok wis. Itu fuqaha mengatakan seperti itu muktamad. Tapi ada pendapat, lihat kemampuan orang. Lihat kemampuan orang. Dekatkan orang itu sama Allah, buat orang itu cinta sama Allah. Udah godok 10, enggak sholat 10 tahun. Gimana? Ya godoi semampu Anda dulu, dicicil. Kalau fuqaha bilangnya seperti itu, harus enggak boleh berbuat apa-apa kecuali berhenti makan minum tuh sholat godok. Nah, tapi lisan dakwah sebagian sholihin melihat sikon orang ini baru mu'allaf, baru sadar. Oke, suruh godai setiap maghrib Anda sholat lagi maghrib 2 kali. Jadi 3 sama maghrib kalau mampu. Kalau nggak mampu sholat maghrib 2 kali. Habis sholat maghrib godok. Habis sholat maghrib godok. Lihat sikon orang, lihat imannya orang. Nah, kalau imannya kuat, Anda godoi habis sholat isya, Anda sholat isya 5 kali untuk godoi, nggak apa-apa. Kalau imannya dia udah hebat. Tapi kalau imannya lemah, jangan membuat harus godok berapa? Habis sholat isya, godok isya 10 kali, 10 kali. Berapa jam ini? Wes, dah godok-godokan wes. Nggak godok, akhirnya ditinggalkan semua godoknya. Jangan, ya. Lisan ada lisan fatwa, ada lisan dakwah. Kalau sudah seperti ini kita pakai lisan dakwah, mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting usahakan semaksimal mungkin Anda melaksanakan perintah Allah.